Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Baru pertama kali bertemu ya, dan baru pertama kali mendengar suara saya. Saya Bapak Singgih Mulyadi, SPD. Nah, saya mengajar IPS untuk kelas 7. Pada pertemuan yang pertama, saya akan menerangkan bab pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tentunya memiliki tujuan. Kenapa Bapak mengajar pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Apa tujuannya? Yang pertama, Bapak berharap kalian sebagai siswa, setelah mendengarkan apa yang Bapak jelaskan dan melihat yang Bapak terangkan, kalian dapat menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, memberi contoh interaksi antar ruang di wilayahmu atau di wilayahnya. Dan yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian ruang. Nah, sebelum kita membahas tentang ruang, di sini Bapak tampilkan ada gambar bumi alam semesta. Di alam semesta ini ada bumi, ada bulan, ada planet-planet, dan juga ada bintang-bintang. Nah, ini ruang angkasa. Kemudian ada bumi. Di situ ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada lagi gambar rumah dan danau. Terus ada rumah di tengah hutan. Nah, kita lanjut. Apa ini? Nah, ini adalah ruang. Nah, jadi yang kalian lihat tadi itu adalah ruang. Kalau begitu apa ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, di bumi kita tinggal. Di sini kita tinggal, di sini kita tinggal, nah di sini kita kelelep. Nah, kemudian ini pengertian ruang secara keseluruhan. Ya, jadi di seluruh permukaan bumi. Nah, itu secara luas. Ada yang lebih luas lagi. Tadi di mana bumi berada, di mana planet-planet berada, di mana bintang-bintang berada, itu juga ruang. Itu ruang yang super luas. Nah, kemudian ruang yang terbatas. Nah, ini ruang yang terbatas. Ada rumah, ada kolam, atau ada danau. Nah, itu adalah ruang yang terbatas. Ada yang lebih terbatas lagi, yaitu di tempat tertentu. Itu lebih terbatas lagi. Nah, sekarang meliputi apa saja ruang? Ruang meliputi udara, atmosfer, perairan, baik yang berada di atas permukaan tanah, seperti misalnya danau. Danau ada di permukaan tanah, laut ada di permukaan tanah, dan sungai ada di permukaan tanah. Terus, selain ada yang di permukaan tanah, ada juga yang di bawah permukaan tanah. Disebutnya air tanah atau air bawah tanah. Nah, bahkan tidak hanya air di bawah tanah, tanah sendiri, bebatuan, dan hewan juga termasuk ruang. Nah, ini ruang yang sempit. Di dalam batu, ini ruang. Kenapa Pak di dalam batu ruang? Di dalam batu, ini seringkali kita menemukan benda-benda tertentu selain batu. Seperti misalnya besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam harimau, mana ini? Nah, di dalam harimau ini juga ruang. Kenapa? Ya, karena di dalam harimau ini, di dalamnya, di dalam tubuhnya ini ada organ-organ tubuh makhluk hidup. Tempat di mana si organ itu ada, maka harimau termasuk ruang.
Nah, bahkan di dalam organ tubuhnya juga ada ruang lagi. Kenapa, Pak? Katanya. Ya kan di dalam tubuhnya, di dalam usus si harimau itu ada bakteri. Nah, ya. Kemudian tadi tanah. Tanah juga termasuk ruang karena di atas tanah kita tinggal. Kemudian di atas tanah juga kita berpijak. Di dalam tanah juga ada ruang. Ada cacing, ada tikus, ada hewan-hewan lain. Nah, kemudian di perairan, perairan juga ruang karena di dalam perairan ada makhluk-makhluk air. Kemudian di dalam udara juga ruang karena di udara juga banyak terdapat benda-benda tertentu. Kita lanjut. Oke. Tiap-tiap ruang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau ciri-ciri, ya. Nah, perbedaan karakteristik tersebut ini berupa perbedaan tanah, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh, nah di sini ada tanah di sekitar danau. Tanah di sekitar danau ini biasanya tanahnya lembek, berlumpur. Kemudian tumbuh-tumbuhannya juga tumbuh-tumbuhan perdu. Nah, itu perbedaan tanahnya. Kemudian perbedaan bebatuannya. Nah, batunya biasanya berlumut, licin, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tanah yang ada di hutan biasanya keras. Kemudian tumbuh-tumbuhannya juga tumbuh-tumbuhan keras dan tumbuhan tinggi, bukan tumbuhan pendek seperti yang ada di sekitar danau. Nah, itu. Selanjutnya, nah, ini ada gambar orang sedang panen. Entah panen apa ya, Bapak juga nggak tahu. Terus ada gambar sapi abring-abringan dan gambar cabai di entep. Nah, oke. Ini contoh dataran rendah atau contoh karakteristik. Ini dataran rendah. Dataran rendah, tanahnya cocok untuk pertanian seperti misalnya jagung, padi, dan palawija. Ya, seperti misalnya di daerah Pantura. Nah, itu kan banyak daerah pertanian yang sangat luas. Kemudian daerah dataran tinggi, misalnya di Lembang. Kalian pernah ke Lembang atau ke daerah Pangalengan? Nah, di sana karena hawanya, suhu udaranya dingin, maka cocok untuk perkebunan, terutama kebun sayur mayur. Nah, dan juga peternakan. Nah, maka orang-orang dari daerah dataran rendah juga memerlukan hasil bumi yang ada di daerah dataran tinggi. Sebaliknya, yang dari dataran tinggi juga membutuhkan dari dataran rendah. Kan tidak mungkin karena penghasil daging, orang dari daerah dataran tinggi makan daging terus, pasti harus ditemani dengan nasi. Demikian juga nasi harus ditemani dengan daging dan sayur-sayuran. Nah, oke, lanjut. Ini yang tadi ya. Nah, karena saling membutuhkan, ya. Orang Lembang membutuhkan beras dari Pantura, orang Pantura membutuhkan daging dari Lembang atau dari daerah dataran tinggi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan interaksi antar ruang. Nah, ya. Jadi terjadi interaksi antar ruang. Interaksi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu kontak langsung maupun tidak langsung. Yang langsung yang bagaimana? Kontak langsung yaitu bertemu langsung. Seperti si Eneng mengelus kucing, si emak mengelus si Eneng. Nah, ini interaksi langsung. Atau Bapak pembina pramuka sedang memberikan perintah kepada anak didiknya. Ini adalah interaksi langsung. Nah, ada juga interaksi kontak tidak langsung melalui internet. Si Bapak dengan si emak lagi mengutak-ngutik komputer, chattingan. Nah, ini interaksi melalui kontak tidak langsung. Atau menonton televisi atau menonton film di internet. Nah, itu adalah kontak tidak langsung, ya. Nah, selanjutnya, interaksi antar ruang
ini berupa pergerakan orang, manusia bergerak. Contoh, ya ini si ibu ini mau berangkat kerja naik mobil pergi dari Maracang ke Cikukulu. Nah, itu pergerakan orang. Nah, terus misalnya mobil bapak mogok diderek, mogok di Maracang, diderek dibawa ke Koncara, ke bengkel. Nah, itu juga pergerakan, tapi ini pergerakan barang. Nah, terus ini ada juga pergerakan informasi. Nah, mengirimkan berita dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, ini disebut dengan pergerakan informasi. Jadi interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, maupun pergerakan informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, interaksi pergerakan orang disebut mobilitas. Interaksi perpindahan barang disebut transportasi. Interaksi perpindahan gagasan disebut komunikasi. Nah, terus apa yang menyebabkan terjadinya interaksi? Yaitu satu, saling melengkapi. Kan tadi tidak semua tempat memiliki hasil yang sama, pasti memiliki komoditas yang berbeda. Seperti tadi Pantura tidak sama hasilnya dengan Pangalengan, maka saling bertukar komoditas. Nah, ini disebut saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, ini lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik. Nah, contohnya kalau tadi orang Pantura itu membeli sayur-sayuran, membeli daging ke Lembang, ternyata jauh ke Lembang. Nah, terus setelah itu di Wanayasa juga ada peternakan ayam, peternakan kambing, kemudian juga ada kebun sayur-sayuran. Maka orang-orang dari Pantura yang tadinya berbelanja ke Lembang, ini membeli sayur-sayuran ke Wanayasa, membeli daging ke Wanayasa. Nah, itu disebut dengan kesempatan antara. Selanjutnya yang ketiga, kemudahan transfer atau pengiriman. Pengiriman ini didukung oleh sarana transportasi, ya. Nah, sarana transportasi itu untuk mengangkut barang atau orang. Nah, tentunya harus biayanya lebih rendah supaya memperoleh keuntungan yang besar. Nah, maka apabila keuntungannya kecil tidak akan dilakukan atau didukung oleh infrastruktur yang tersedia. Kalau infrastrukturnya rusak, seperti misalnya tadi orang mau mengirim ikan dari Jatiluhur ke Lembang, ternyata ada jalannya rusak atau jembatannya putus. Nah, maka tidak akan terjadi pengiriman ikan ke daerah Lembang. Nah, itu materi Bapak pada hari ini. Kemudian ada pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya, kalian tuliskan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan ruang. Mengapa akibat perbedaan karakteristik suatu ruang akan menyebabkan interaksi antar ruang? Yang ketiga, mengapa potensi setiap ruang berbeda-beda? Yang keempat, jelaskan perbedaan karakteristik yang ada di desamu dengan yang ada di desa tetangga. Yang kelima, interaksi apa yang terjadi antara di desamu dengan di desa tetangga? Nah, sebutkan minimal 3, syukur-syukur lebih dari 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.